Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara itu tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Unsur-unsur perlindungan hukum. Dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Contoh perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa yang cukup akrab atau yang sering kita dengar. Contohnya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen untuk melindungi konsumen itu sendiri dari berbagai ketidakadilan yang dapat diberikan oleh produsen. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1945 tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Terdapat pula perlindungan hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual itu meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan undang-undang seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum di berbagai macam bidang kehidupan. Sederhananya, apabila pelanggaran telah dilakukan oleh seseorang atau lembaga, maka akan diadili, dan jika telah terbukti akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegak hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Contohnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan dan ditegakkan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tidak berfungsi dan pelanggarnya akan terus mengulangi tanpa efek jera. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan itu sendiri dapat ditegakkan.
Kemudian, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal ini akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku itu dilaksanakan. Faktor penunjang keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum. Keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidak hanya menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, melainkan sangat bergantung pada beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah hukumnya itu sendiri. Hukum, peraturan atau undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, harus sesuai dengan ketentuan konstitusi, dan cocok dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta menjadi panutan sehingga dapat dipercaya integritasnya oleh semua masyarakat. Selanjutnya yaitu masyarakat. Warga masyarakat harus memenuhi dan memahami hukum yang berlaku serta menaati dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan. Berikutnya, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas yang mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Yang terakhir yaitu kebudayaan. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Berbagai lembaga penegak hukum berperan penting dalam menjamin keadilan dan kedamaian masyarakat. Lembaga-lembaga ini adalah pelaksana perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa lembaga penegak hukum dan masing-masing peranannya. Yang pertama, yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang kedua, yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan maksudnya adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Yang ketiga yaitu peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya itu peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang-orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dan yang terakhir yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang
yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, yaitu mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang terakhir, yaitu menegakkan kepastian hukum.